Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar yang dimuliakan oleh Allah SWT, dimanapun berada, semoga semua kita berada dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan Majelis Ulama Indonesia, yaitu podcast bersama tokoh dan ulama Kabupaten Kampar. Selanjutnya kita berselawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah salah seorang anak dari ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Akhyar Hamzah Yunus MA. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dari Pekanbaru. Ya, dari Alhamdulillah. Buya Dr. Haji Akhyar Hamzah Yunus ini merupakan salah satu putra dari ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu Buya Hamzah Yunus yang berasal dari Kenegerian atau Kecamatan Kuok. Kita akan mendengar dari Bapak Dr. Haji Akhyar Hamzah Yunus ini tentang sosok Buya Hamzah Yunus yang sehari-hari dipanggil Abah ya, Abah, Buya ya, Abah. betul. Abah. Ada berapa saudara Pak Akhyar? Ada 4 ya? 4 orang ya. 4 orang ya. 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, kita dan pemirsa podcast MUI Kabupaten Kampar ingin mendengar dari ahli waris secara langsung tentang sosok dan kepribadian dari Buya Hamzah Yunus ini, yang telah memberikan kontribusi yang positif dan besar kepada masyarakat, khususnya di Kenegarian Kuok dan secara umum di Kabupaten Kampar, bahkan Provinsi Riau. Setelah itu nanti kita juga akan mendengar peran dari Buya Hamzah Yunus dalam mencerahkan umat dan masyarakat, khususnya dalam bidang dakwah dan pendidikan. Mohon disampaikan nanti Pak Akhyar bagaimana sosok kepribadian dari Abah ini. Dipersilakan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih karena sudah memasukkan Buya Hamzah Yunus sebagai salah satu tokoh pendakwah di Kabupaten Kampar, yang di samping berdakwah dia juga sebetulnya adalah guru pendidik. Ya. Mungkin apa yang saya sampaikan tentu apa yang saya tahu ya, karena beliau seringkali tidak banyak bercerita tentang kehidupannya masa remaja, kehidupannya awal-awal tamat sekolah. Tidak terlalu banyak bercerita. Tapi saya sebagai anak ya tahu bahwa kalau kita mau tahu profil beliau itu, kalau yang saya nilai yang pertama itu pekerja keras. Beliau itu pekerja keras, artinya tidak ada waktu untuk tidak dimanfaatkan. Tidak ada waktu santai. Tidak ada waktu santai. Waktu itu harus termanfaat semaksimal mungkin dalam kehidupannya.
misalnya walaupun kesibukannya sangat tinggi, tapi setelah sholat subuh itu beliau ke kebun kan, baru nanti ke sekolah gitu. Iya. Kemudian yang saya juga ini bahwa beliau itu orangnya sangat penyabar. Iya. Selama saya apalah ya Dari bergaul kanak-kanak. dengan dia dari kanak-kanak sampai mungkin saya sudah tamat kuliah ya, Iya. itu mungkin tak pernah marah beliau itu. Tak pernah marah ya. Tak pernah marah. Kemudian suaranya pun tak pernah tinggi gitu. Iya, iya. Jadi saya melihat beliau itu mengayomi. Kalau kita salah, dia kasih nasihat, bukan dimarahi, tetapi dia kasih nasihat gitu. Iya. Dia nggak marah gitu. Jadi seorang yang gigih ya dalam ya, betul. memperjuangkan prinsipnya. Kemudian seorang yang penyabar. Ya. Tentu ini tidak hanya penyabar di dalam lingkungan keluarga ya. Ya. Bukan hanya gigih dalam memperjuangkan hak keluarga, tetapi juga menyebar ke lingkungan ya. Ya, kalau dengan masyarakat, kalaupun ada masyarakat yang kadang-kadang apa namanya itu ya, tidak senang, mungkin dia nggak marah. Iya, iya. Misalnya beliau itu kan dulu kan jalan di desa itu kan penuh lumpur kan. Iya. Saya ingat waktu itu. Kemudian Abah bawa saya cari kerikil kan. Tadi kami cari kerikil di Sungai Kampar. Kemudian kami tabur ke jalan itu. Tiba musim panas. Apa kata orang kampung, itulah Buya. Payah Wak lewat pakai sepedanya kan. Iya. Nah, tapi kalau udah hujan kan batu itu kan turun. Iya, turun. Baru ndak becek kan. Iya, iya. Tapi dia nggak marah. Nggak marah ya. Walaupun orang sudah berbuat. Ya. Pokoknya dia berbuat gitu. Ya. Pokoknya dia benar, dia berbuat gitu. Artinya dia Buya ini tidak mempedulikan apakah dipuji atau dicaci ya. Tetap berbuat untuk masyarakat. Ya. Jadi Buya Hamzah Yunus ini di kampungnya lebih dikenal dengan nama Buya Sonja ya. Ya betul. Ya, itu panggilan apa sehari-hari ya. Iya, ya. Jadi selain itu Pak Khyar, bagaimana pola pendidikannya kepada keluarga anak-anak? Tentu lebih mengutamakan pendidikan ya. Iya. Dari 4 saudara tadi seluruhnya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah sarjana. Ya. Tapi sebetulnya bisa kita maklumi juga kan waktu itu kan ekonomi sulit ya. Jadi walaupun demikian beliau berusaha membiayai kami sekolah. Ya. Kalau yang tertua itu Pak Kamarudin itu bisa kuliah waktu itu sampai sarjana muda kan di IAIN. Itu masuk TKS. Yeah. TKS Butsi waktu itu ada. Yeah. Sampai ke tugas pengurusan barat kan. Yeah. Nah pulang itu dia pindah ke Kanwil Agama Provinsi, baru dia kuliah lagi ya. Yeah. Kalau yang kedua Pak Nasir Hamzah ya. Yeah. Itu tamat sarjana muda juga langsung Jakarta, mandiri beliau. Mandiri ya. Sekarang beliau kan aktif di Muhammadiyah Jakarta Timur. Oh, di Muhammadiyah Jakarta Timur. Aktif di situ. Iya. Sambil membina sekolah Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah di daerah Jakarta Timur. Iya. Beliau di situ sampai sekarang. Ya. Ya beliau aktif terus. Pak Khyar anak yang saya anak yang ketiga ya. Sehari-hari aktif sebagai dosen di UIN Suskar. Di tahun 85. Kalau dari segi
kedinasan sebetulnya udah pensiun. Udah pensiun. Tapi kawan masih minta saya ngajar. Ya, alhamdulillah. Di pasca sarjana dan di S1 kan. Ya, alhamdulillah. Kemudian Buya Sonja atau Buya Hamzah Yunus ini aktif berdakwah ya? Aktif berdakwah. Ini dakwahnya yang Pak Akhir tangkap seperti apa ini? Dia ada 2 macam dakwah dia. Model dia berdakwah itu yang pertama dakwahnya di masjid ya. Di masjid ya. Untuk umum. Iya. Kemudian yang kedua dakwahnya itu biasanya di rumah. Jadi biasanya ibu-ibu, emak-emak yang di kampung itu belajar agama di rumah. Kalau untuk dakwah di masjid itu kan rata dari Kuok sampai ke air tiris ya. Sampai ke air tiris, ke Rumbio ya. Ke Rumbio, air tiris, mungkin danau sekali-sekali kan. Iya. Pakai sepeda. Pakai sepeda saja ya. Iya. Dan saya seringkali dibawa ya. Mungkin sampai ke Bangkinang. Oh, sering ikut ya, juga. Sering ikut. Cuma mungkin beliau berharap saya ini jadi mubali mungkin. Tapi enggak kesampaian ya, mungkin jadi pendidik ya. Ya, sebagai pendidik. Cuma di dalam berdakwah itu biasanya dia sudah selesai maghrib sampai isya, nanti isya istirahat, azan dan sambung. Oh, disambung tanya jawab. Tanya jawab, biasanya tanya jawab sambil kalau ada orang tanya beliau jawab. Jadi yang saya tahu itu semenjak awal dia ceramah di masjid itu pakai kurikulum dia. Oh, pakai kurikulum. Misalnya, jadi terstruktur ya. Pertama tauhid, nanti nyambung terus. Minggu depan sambung. Kemudian ada nanti fikih. Iya. Fikih itu tetap nyambung dia, nyambung terus. Iya. Misalnya mulai dari fikih toharo, fikih muamalah itu nyambung terus. Kemudian baru nanti hadis. Hadis ya. Itu cara beliau. Dia itu bukan ceramah-ceramah umum. Enggak, beliau tak ceramah umum seperti mubali kota itu yang misalnya temanya apa. Tapi kan enggak nyambung dia. Dia satu-satu. Kalau beliau tuh enggak nyambung. Ada kurikulumnya terstruktur. Walaupun tidak tertulis ya, tapi dia ingat itu. Kaji kita kemarin sampai di sini. Nah, hari ini kita sambung ini. Iya. Jadi waktu itu masyarakat tentu lebih senang. Lebih senang. Jadi, alhamdulillah lah saya lihat untuk Sungai Betung itu kan kita dibuat dulu Rabu malam kan. Sampai sekarang Rabu malam. Penuh masjid tuh. Iya. Jadi setiap beliau datang penuh ya? Penuh. Ya. Dia ceramah, mengaji sebetulnya dia, bukan ceramah, dia mengaji. Kemudian mungkin dia di sela-sela itu ada juga lah humor-humor gitu kan. Itu mulai aktif berdakwahnya sejak tahun berapa, Pak Akhir? Sejak dia tamat sekolah di Tawalib. Dia tamat sekolah di Tawalib. Tahun 30-an berarti itu. Tawalib Padang Panjang ya. Mu'alimin dan itu kan terus ke Tawalib beliau kan. Oh, Mu'alimin sini. Terus ke Tawalib. Terus ke Tawalib Padang Panjang. Pulang langsung beliau itu berdakwah ya. Jadi bagaimanapun karena pada masa itu adalah masa-masa pembaharuan pemikiran ya. Iya, pembaharuan di Sumatera Barat itu. Iya. Kaum muda, kaum tua. Kaum tua. Jadi sedikit banyak terpengaruh oleh golongan muda oleh golongan muda. Tokoh pembaharu. Nah, itu yang beliau bawa kembangkan di Kuok kan. Iya. Nah, yang mendapat resistensi tinggi. Berarti resistensinya agak tinggi sekali. Iya. Sampai di dalam buku itu diceritakan Pak Akhir gimana itu? Diusir dari kampung halamannya. Ya, kalau dalam buku itu karena melarang anak gadis nikah ya, saya baca ya. Iya. Umur 15 tahun. Barangkali ada penyebab lain. Makna apa yang tersirat barangkali lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Artinya di masyarakat sudah terpatri pemahaman seperti ini, datang pemahaman pembaru
Jadi banyak yang barangkali pada waktu itu belum memahami. Ya, belum. Kita kan masih terpengaruh pada masa kemunduran Islam Iya, sebetulnya iya. kan. Jadi hurafat, bid'ah, syirik itu kan Iya, masih kental ketika kental itu. sekali di perkampungan. Iya. Jadi Buya pulang dari Thalib. Ya, mencoba merubah itu, Iya, merubah. Jadi terjadilah semacam penolakan, semacam apa ya. Akhirnya Buya pun bisa diterima kan di seluruh kalangan. Meskipun. Ya, kemudian setelah beliau itu mengembangkan lembaga pendidikan di Iya. di apa kan Nusa Pandan. Nusa Pandan ya. Jadi salah satu bukti resistensi itu beliau kan pernah ingin dibunuh itu. Oh iya. Jadi itu tidak masuk dalam buku. Beliau itu emang ceritakan waktu itu beliau berdakwah ke rantau ke Pulau Terap. Oh, Rantau Berangin. Ke Pulau Terap. Iya. Kemudian waktu beliau pulang biasanya kan jam 11 malam, Iya. jam 10 malam. Itu Biasa pergi sendiri ya. sendiri. Iya. Ditunggu di Pakai rakit, pakai sampan. Ditunggu di pinggir jalan di hutan itu kan. Iya. Mau dibunuh. Kenapa itu diketahui? Orang itu ngomong sendiri sebab beberapa waktu kemudian. baru setelah beliau meninggal. Sebelum beliau ya. meninggal. Tak Iya. berapa tahun beliau meninggal, tahun 2000-an juga lah. Iya. Beliau datang minta Iya. maaf. Iya. Apa masalahnya? Saya dulu pernah mau coba bunuh Buya. Nah, penyebabnya Ya, sama. itu tadi Sama masalah. dengan yang Iya. tadi ya. Iya. Jadi semenjak itulah tangannya ini tangannya ini nggak bisa digerakkan. Tangan yang ingin bunuh itu. Makanya beliau datang minta maaf sembuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, bagus. Di situ Abah tahu kan. Iya. Dan nggak tahu dia. Iya. Setelah orang tuh memberitahukan. Tapi yang nggak ada dendam. Iya. Karena tadi Abah seorang yang gigih, seorang yang penyabar, tidak dendam ya. Apa namanya itu dianggap ya mereka itu kan belum tahu saja. Iya. Gitu. Ya. Kemudian Pak Akhir, selain Buya Sonja atau Buya Hamzah Yunus ini seorang pendakwah, beliau juga sebagai tokoh pendidikan. Ya, pendidik ya. Ya. Jadi sekitar tahun 60-an beliau mendirikan sebuah lembaga pendidikan ya. Ya di Nusa Pandan ya, Dusun Kebuh Tengah. Kebuh Tengah. Sepengetahuan Pak Akhir bagaimana prosesnya ketika itu? Ya kalau dalam buku itu kan diceritakan sedikit setelah beliau diusir itu. Ya. Ada seseorang yang membawa beliau ke situ. Ya, kabarnya Datuk Ya, Sukno ya. Betul. Ya. Jadi diberi tanah 2 hektar untuk bangun lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Itulah yang beliau bangun itu dengan masyarakat ya. Bukan hanya masyarakat dan masyarakat yang lain ikut membangun karena biasanya setiap Selasa itu kan beliau duduk di pasar. Oh, di Pasar Kuok. Iya. Jadi kemudian sumbangan itulah yang dijadikan untuk pembangunan sekolah ketika itu. Nama sekolahnya apa itu? Sekolah Muhammadiyah Kebuh Tengah ya. Ibtidaiyah Muhammadiyah kan. Iya. Walaupun pada akhirnya hampir di tahun 90-an lah baru tambah satu tingkat pendidikan lagi, ini SMP ya. Ya sanawiyahnya. Sanawiyah Muhammadiyah. Tahun 80-an ya. Ya 80-an itu. 80-an. Ya. Setelah berdirinya SMP Muhammadiyah di Kuok. Iya. Kan SMP Muhammadiyah berdiri di Kuok. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu beliau udah sanawiyahnya di Muhammad Sanawiyah Muhammadiyah di Kebuh Tengah. Jadi beliau langsung yang sebagai mudir ya, sebagai kepala sekolahnya. Ya kalau di Sanawiyah itu tidak. Beliau lebih pada manajernya. Jadi kepala ibtidaiyahnya ada, kepala Sanawiyah ada. Ya. Buya Hamzah Yunus ini sehari-hari sebagai ASN atau sebagai apa? ASN ya? Kan dulu ada namanya UGA. Iya. Jadi ujian guru agama. Ya. Jadi semua
guru-guru ustadz-ustadz yang mengajar di Ibtidaiyah di Kuok itu kan disuruh ikut ujian persamaan di PGA. PGA ya. Tahun 76. Enggak, belum 74 kalau saya tidak salah itu. Nah, setelah ujian itu mereka diangkat semua jadi ASN. Yang rombongan beliau itu yang di guru-guru di Ibtidaiyah Kabut Tengah itu ditempatkan di MDA ya. Masa itu masih Ibtidaiyah namanya. Ibtidaiyah Muhammadiyah. Jadi banyak masyarakat Kuok dan sekitarnya yang bersekolah di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang diinisiasi oleh Buya Hamzah Yunus ini. Seiring dengan wafatnya Buya Hamzah Yunus, kelihatannya sekolah itu semakin menurun dan mungkin nampak saya lembaga pendidikan swasta ini kan tergantung tokoh kan. Tokoh Kecuali dia yayasan itu bukan sebuah yayasan. Karena disebut sebagai milik Muhammadiyah. Jadi tergantung pada tokoh. Di pernah tahun 80-an lah. Ketika mereka ini yang muda-muda rombongan Tabrani. Pak Tabrani. Kemudian rombongan itu kan ramai. Tak selesai S1 di banyak yang di Undri dan di IAIN itu sebenarnya ingin mengelola kembali. Mereka lapor. Sekira bagus sih bilang. Cuma mungkin tidak jadi karena ada masalah. Waktu itu mereka jawab masalah kejelasan hak wakaf. Hak wakaf tanah. Itu. Jadi kalau dulu itu wakaf itu kan nasa wakaf kan. Kan tidak ada suratnya. Jadi alhamdulillah sekarang lembaga pendidikan yang sudah dibangun dan dikembangkan oleh Buya Hamzah Yunus kembali dihidupkan kembali alhamdulillah. Dalam model pondok pesantren takhasus. Yang kita tanya dikit gimana akta wakafnya sudah ada? Sudah ada. Alhamdulillah. Jadi nama pondok pesantrennya berdasarkan kesepakatan warga Muhammadiyah Kuok ketika milad itu pondok pesantren Hamzah Yunus Muhammadiyah Kuok. Jadi kenapa kita namakan pondok pesantren Hamzah Yunus? Kita ingin menaikkan sosok Buya Hamzah Yunus sebagai tokoh yang melegenda baik dalam bidang dakwah maupun pendidikan di Kabupaten Kampar. Jadi menurut saran Pak Dr. Anwar Hamzah ketika itu Wakil Ketua MUI pusat dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau menyarankan agar nama pondok pesantren itu mengangkat tokoh yang telah berjasa terhadap Muhammadiyah di daerah. Maka kita namakan pondok itu Pondok Pesantren Hamzah Yunus Muhammadiyah Kuok. Bagaimana menurut tanggapan Pak Akhir sebagai? Saya sangat gembira Cuma mungkin kalau ada mungkin dari segi bangunannya yang mungkin bentuknya masih ada yang bisa dipertahankan. Pertahankan itu. Model aslinya. Walaupun nanti mau dibuat 3 lantai misalnya, tapi yang lantai itu jangan dihabisi gitu, dibuat aja tonggaknya. Alhamdulillah bangunan lama masih ada sekarang. Jadi bangunkan aja tonggaknya itu kan. Tapi artinya sejarah lah ya. Tapi kalau memang sudah membahayakan bangunannya baru dirobohkan dan dibangun bangunan baru Pak. Bangunan baru. Alhamdulillah. Cuma yang dulu diusahakan oleh Buya dulu kan mengantisipasi runtuhnya tebing. Itu kan dibuat beton itu. Cuma mungkin karena udah terlalu lama mungkin sebagian beton tuh masih ada. Mungkin ada yang udah runtuh, mungkin itu bisa diusul lagi untuk dibuat turapnya lagi. Ini alhamdulillah karena semenjak
semenjak adanya PLTA-nya agak kurang lah, ya, abrasi. airnya abrasi dari situ. Sungai Kampar ya. Tapi bisa juga kadang-kadang sekali setahun kan ada banjir. Ada banjir. Kalau nggak ada turap itu dulu, saya kira udah hancur ya soalnya. Ya. Selain itu Pak Akhyar, bagaimana kesan dari Pak Akhyar sebagai anak terhadap Abi, barangkali sebagai sosok teladan dalam hidup ini? Ya mungkin guru, beliau itu pendidik kan, dari seorang ayah, dia guru, dia memang patut diteladani kan. Iya. Artinya cara beliau mendidik itu memang mengasuh ya. Mengasuh ya. Ya membimbing, bukan mengajar dia. Iya, Dia tidak pernah mengajar. Itu yang perlu dicontoh ya. Artinya dia sering mengajak. Iya. Kita kesini, kita buat ini. Mengajak dan langsung turun. Iya, beliau langsung turun. Kalau ngajak gotong royong beliau langsung dia yang turun. gotong royong. Kayak misalnya ngasih batu jalan ke tadi ya, kerikil itu. Ya kita ke ke sungai ambil batu kerikil, kami aja yang ambil itu. Dengan beliau itu kan. Iya. Nah, nanti ditaburkan di jalan. Itu kan kayak seperti itu mendidiknya. Dia nggak pernah main perintangan. Nggak ada ya. Ini sepengetahuan Pak Akhyar nggak pernah marah dia. Sepengetahuan saya nggak pernah ada. Kalau kita marah 3 kali sehari ya. Satu segi gini, dia misalnya dia mau nyuruh kita ya. Dia nanya dulu, dipanggil nama Akhyar apa, sedang apa? Iya. Aduh kerja ndak doro gitu. Iya. Nah, bisa Joni Iko tolong dia kerja gitu. Dia menyuruh tapi tidak terasa menyuruh ya. Dia nanya dulu kita pada kegiatan kita apa enggak gitu. Aktivitas kita apa enggak gitu. Ya barangkali karena faktor itu dakwah beliau berhasil dan dikenang oleh masyarakat ya sampai sekarang. Dan ketika disebut nama Buya Sonja tidak ada yang tidak kenal ya. Iya. Di sana. Ya. Ini barangkali karena kegigihan beliau dan keikhlasan beliau. Ya mungkin itu ikhlas itu. Ya, kuncinya ya. Tidak berharap sama sekali wirid-wirid yang dilakukan itu ada balasan. Mana ada? Tidak ada. Iya. Tidak ada. Karena orang kampung kita susah semua kan. Iya. Dulu ada. Karena kita juga ada pemasukan kan. Tidak terlalu berharap itu. Iya. Jadi apapun dilakukan dengan ikhlas, gigih ya, dan dakwahnya berhasil ya. Iya. Sepengetahuan Pak Akhyar, kira-kira tokoh-tokoh lain yang sebaya dengan beliau dalam memperjuangkan dakwah Islam ini dan pendidik ini siapa? Ya yang dimasuk dalam buku itu banyak, saya lihat Pak Arifin Ruslan, Buya Rahim, Wahim Arif, kemudian ada di Pulau Terap itu Muhammad Sarofi. Sarofi dulu kemudian itu jauh kemudian itu. Kemudian ada kawan-kawannya di Air Tiris, misalnya Pak Sani itu kan. Kan anaknya Pak Dalim. Pak Amunir Sani, itu kawan beliau itu. Ayahnya itu. Waktu itu. Berarti secara organisasi keagamaan beliau lebih ini ya bergabung dengan organisasi Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah memang beliau. Karena beliau kebetulan sekolah di Padang Panjang ya. Dari situ mungkin merasuk ke jiwanya kegiatan Muhammadiyah itu kan. Ya. Baik dalam bidang dakwah maupun dalam bidang pendidikan. Iya, sebetulnya lebih tokoh gerakan dakwah lah dan pendidikan, intinya itu kalau Muhammadiyah kan gitu. Walaupun tidak tinggal dia gerakan sosialnya itu kan, apa yang bisa dia buat untuk masyarakat dia buat. Gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Akhyar, ini Majelis Ulama Indonesia telah menyusun ya buku biografi para ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah.
barangkali Pak Akhir sudah membaca ya. Baca apa dari ada ya kawan ngirim kan. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Akhir tentang terbitnya buku ini? Bagus, terima kasih. Artinya karena si kita ini kenal ya dengan pejuang-pejuang, baik pejuang apa namanya, memang berjuang untuk merdeka dulu ya, maupun berjuang dalam bidang dakwah yang ada di situ, dibuat di situ. Cuma mungkin ya narasumbernya kan terbatas, mungkin banyak hal yang mungkin belum termasuk ya, misalnya dalam kegiatan dakwah beliau itu yang saya lihat belum masuk ini ya, tentang kegiatan dakwah. Kegiatan dakwah dan pendidikan. Pendidikan ada masuk di situ sedikit mengenai mendirikan sekolah di Kebun Tengah itu. Cuma metode dakwahnya yang tidak ada di situ misalnya. Dia beliau memang memakai bilhik, mengaji beliau itu, bukan ceramah. Itu. Kalaupun berdebat dengan wajadilhum billati ahsan. Kalau beliau tidak bisa jawab, nanti saya cari sumbernya. Nanti kalau udah dapat baru saya jawab. Jadi tidak menjawab sekenanya ya. Dia tidak mau jawab. Jadi tanggung jawab apanya itu tinggi. Kalau memang tidak bisa jawab ya. Ya dia bilang tidak jawab, nanti saya cari sumbernya. Misalnya tanya hadis tentang ini. Ini apa hukumnya? Kalau dia tidak pasti ya jawabannya, dia tunda. Nanti saya cari bukunya, saya baca hadisnya, saya tengok pendapat ulama, baru dia jawab. Kabarnya Buya Hamzah Yunus ini segenerasi juga dengan salah satu tokoh Kampar yang diusulkan menjadi pahlawan nasional ya, Buya atau Bapak Mahmud Marzuki. Gimana pandangan Bapak, Pak Akhir? Beda mereka sama-sama bergerak ya, tapi yang satu lebih bergerak di bidang apa ya, untuk pergerakan rakyat ya, untuk merebut kemerdekaan. Kalau yang Buya kan pendidikan dan dakwah. Artinya mereka ini sezaman ya? Hampir sezaman. Sering bertemu lah ya. Ya karena waktu itu kan sedang marak-maraknya untuk berjuang untuk merdeka kan. Menjelang tahun 45 kan. Menjelang tahun 45. Alhamdulillah. Sepengetahuan Pak Akhir, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ABI dalam perjuangan dakwah dan pendidikannya selain yang disampaikan tadi, apakah masih ada lagi? Ya, kalau yang menghalangi saya kan tidak ada ya. Ya yang resistensi masyarakat itu karena belum mengerti, belum memahami disampaikan. Tapi secara beransur-ansur mereka mulai mengerti, ya udah nggak ada lagi. Barangkali didukung karena di KU itu barangkali pemahaman agamanya hampir sama dan merata. Ya merata, kecuali ada beberapa yang bukan Muhammadiyah kan. Tapi itu kan tidak pernah ada gesekan, tidak ada yang terjadi. Sebab dulu ada NU segelintir kan satu kampung, tapi tidak pernah ada pergesekan Muhammadiyah, NU tidak pernah ada. Akur aja. Ukhuwah tetap terjalin. Jalan semua. Berjalan dengan baik. Sama-sama ini ya menyebarkan dakwah Islam. Kapalnya aja yang beda. Artinya tidak pernah ada percekcokan tidak pernah ada. Untuk apa tadi Pak Akhir, untuk melengkapi barangkali informasi di buku ini, apakah ada masukan dari sisi narasumber yang bisa nanti untuk ya mungkin adik beliau lah. Masih ada ya? Adik beliau istri almarhum Yusuf Alwi ya. Iya, Pak Yusuf Alwi. Yang anaknya ada Tabrani, ada Idris Yusuf, ada siapa lagi itu, Martius Yusuf. Mungkin ke beliau langsung nanya kalau mau informasi masa muda ya.
Samudra beliau. Dia adiknya betul ya? Adik kandung dia, adik beradik dia. Siapa namanya Pak Akhir? Halimah namanya. Halimah ya. Dia masih di kampung atau di Pekanbaru? Kadang-kadang saya tanya ke anak-anaknya, kadang di Pekanbaru, kadang iya. di kampung. Karena anak-anaknya pada Pekanbaru kan. Iya. Kadang di kampung. Iya. Bisa ditemui, mungkin bisa dikontak. Idris Yusuf ya. Dahulu ya. Idris Yusuf. Idris Yusuf kan menantunya kan orang Pulau Balai kan. Iya, anak Pak Al. Ya, dekat masjid kan. Kemudian Pak Akhyar, bagaimana harapan Pak Akhyar ke depan bagi generasi muda menjadikan tokoh-tokoh dan ulama penggerak di Kabupaten Kampar ini sebagai teladan dalam memperjuangkan agama ini? Ya itu, untuk diteladani Ya. Tokoh-tokoh banyaklah belajar dari sejarah. Sejarah. Sebab kita hari ini tidak bisa lepas dari hari sebelumnya. Dan dari bagaimana hari esok kita ya tergantung hari ini. Ya. Jadi kenapa kita seperti ini sekarang, tentu bagaimana orang tua kita berjuang mendidik kita, berjuang dan mendidik kita. Ya. Cuma banyak generasi muda lupa sejarah itu. Ya. Barangkali secara dokumen secara tertulis belum banyak yang bisa dibaca ya, literasi yang bisa dibaca oleh generasi sekarang tentang perjuangan generasi dahulu, khususnya di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah buku yang diterbitkan oleh MUI ini bisa sedikit menambah wawasan. Dulu kan tradisi tulis menulis zaman itu kan ya maklumlah kan zaman perang ya, zaman perang kemerdekaan. Mereka hidup masa itu. Jadi informasi tentang mereka kan juga tidak terlalu banyak kita perlu. Jadi Buya Hamzah Yunus ini tahun berapa ini Pak beliau meninggalkan kita? Tahun 87 ya. Sakit ya. Sakit. Tapi ini saya memang apalah, bagaimanapun dia sakit tapi tidak pernah ngeluh. Ya. Waktu naik haji terakhir menjelang wafatnya beliau itu dalam keadaan sakit itu. Dalam kondisi sakit hatinya ini liver. Tapi masih aktif berdakwah, dia tidak peduli sakit ya. Dia tidak peduli. Pulang dari Mekah langsung masuk rumah sakit. Pulang dari Mekah langsung dirawat di rumah sakit, tidak lama setelah itu meninggal. Dia tapi tidak pernah ngeluh. Iya, alhamdulillah. Gimana pun rasa sakitnya tidak pernah ngeluh. Jadi meninggal di Pekanbaru. Mungkin kita bawa ke kampung ya, di Kuok, di Sungai Betung. Alhamdulillah. Di sesi terakhir ini Pak Dr. Haji Akhyar Hamzah Yunus sebagai anak dan sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Kampar yang sehari-hari aktif di dunia pendidikan, bagaimana harapan dan cita-cita Pak Akhyar Hamzah Yunus tentang dunia pendidikan dan dakwah secara umum, khususnya di Kabupaten Kampar, terkait dengan contoh teladan yang telah diberikan oleh Buya Sonja atau Abi tadi. Ya, barangkali lebih pada peningkatan peran MUI saya. Peran MUI ya. Untuk membina kan. Ya. Membina, kemudian kerjasama dengan organisasi-organisasi kan, Muhammadiyah, BNU, Persis. Iya. Sebab MUI ini adalah wadah ya. Wadah. Berkumpulnya organisasi-organisasi. Walaupun Majelis Ulama ini ya katakanlah bentukan pemerintah ya, tapi bukan berarti mereka tidak bisa kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada kan, terutama Kabupaten Kampar.
Artinya bagaimana kembali MUI kita ini bisa berperan menyatukan umat lah. Menyatukan umat. Menyatukan umat. Walaupun nanti saya dengar juga kadang-kadang di masyarakat kita agak gesekan-gesekan juga kan. Iya. Baik antara ulama-ulama salafi, ulama-ulama yang jaga moderat. Iya. Aliran pemahaman keagamaan ya. Itu saling menyalahkan. Ya. Saya memang prihatin itu. Iya, iya. Jadi gimana kita nyatukan itu? Seperti dulu kembali ya. Kecuali kan sholat kita tetap sama, puasa bulan Ramadan juga. Iya. Kenapa kita sangat mudah menyalahkan orang? Iya. Sangat mudah mengkafirkan orang. Iya. Menyesat, itu ajaran sesat, ini ajaran sesat. Jadi, itu harapan kita harapan kita sebetulnya. Jadi perannya majelis ulama inilah. Ya, dalam menyatukan kembali melalui organisasi-organisasi keagamaan yang ada ya. Dari situ nanti baru kita bisa bina angkatan muda ini kan. Iya. Mereka sebetulnya bersemangat itu. Anak-anak muda nih ya. Cuma karena mereka kadang-kadang bingung gimana apa yang harus kami lakukan kan. Iya. Karena yang binanya tidak ada. Gitu. Iya. Mudah-mudahan MUI bisa lebih berperan ke depan ya. Ya. Kita mulai dari melihat dan menggali informasi tentang sosok-sosok ulama kita dahulu, apa yang telah mereka perbuat sehingga menjadikan Kabupaten Kampar ini bisa disebut dengan Serambi Mekah. Kita sebagai generasi sekarang tentu apa yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan mereka kan. Jadi saya lihat itu saling mengerti itu tinggi oleh mereka. Walaupun nanti beda, ini saat NU, ini Muhammadiyah, ini Parti, ini Persis, tapi nggak pernah saya dengar lah dari cerita saya dulu yang saling nyalakan, saling kafir kan. Cerita Abi dulu ya. Nggak ada. Jadi kenapa? Karena apabila gurunya, buyanya, ustadznya bertengkar, tentu masyarakatnya gimana? Tentu lebih masyarakat kan pecah jadinya. Di situ kita bahas satu. Nah ini kalau bisa kayak gitu lagi. Satu lagi. Buya Hamzah Yunus telah mempraktekkan itu dulu ya. Bagaimana tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat dengan banyaknya aliran-aliran atau pemahaman ya di tengah-tengah masyarakat. Prinsip kita satu. Saya pegang tauhid Allah. Udah. Baik Pak Dr. Haji Akhir Hamzah Yunus, kami dari MUI Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dalam mengisi acara podcast MUI ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan pembelajaran kepada pemirsa tentang sosok pribadi dari ulama dan tokoh penggerak Kampar Serambi Mekah, yaitu Buya Haji Hamzah Yunus yang lebih dikenal dengan Buya Sonja. Ya, mudah-mudahan apa yang telah beliau dan ulama-ulama buya-buya kita yang telah mereka lakukan dapat kita ambil pelajaran-pelajarannya dan kita kembangkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Yang pertama, melakukan sesuatu aktivitas secara ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ridho Allah Subhanahu Wa Taala sudah didapatkan, insya Allah ridho manusia juga akan menyusul. Yang kedua, kegigihan dalam melakukan atau melaksanakan prinsip yang sudah diyakini. Dan yang ketiga tadi adalah keberhasilan dakwah dan pendidikan yang dilakukan oleh Buya Hamzah Yunus. Di antara faktor pendukungnya adalah beliau memiliki sifat yang sabar, tidak dendam dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah. Baik, Pak Dr. Akhir Hamzah Yunus,
sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan kami mendoakan mudah-mudahan Bapak beserta keluarga berada dalam keadaan sehat, afiat, dan di lain waktu kita akan meminta informasi kembali tentang biografi atau sosok para ulama dan tokoh penggerak Kabupaten Kampar. Dan pada kesempatan ini kita akan memberikan ini sebuah buku biografi. Ini Pak. Ya. Terima kasih. Para pemirsa podcast Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan terima kasih kepada semuanya atas atensi semuanya. Di sini ada Rizky Febrian. Ada Rizky operator kita, terima kasih Rizky. Ada Kandar, ada Ustadz Kandar, terima kasih. Ya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dengan tokoh yang tentu dengan tokoh dan ulama Kabupaten Kampar yang lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.